Halo semuanya, kalau biasanya kita taping podcast Bedah Keadilan di studio, sekarang kita beda. Sekarang kita bajak ruang studionya, ruang podcast di Kejaksaan Negeri Cilegon. Dan kebetulan bersama kita sudah ada Kepala Kejaksaan Negeri Cilegon, Ibu Diana Wahyu Widianti. Apa kabar Ibu? Baik, luar biasa, harus biasa. tentunya. Ini kita bajak nggak apa-apa ini ya? Oh nggak apa-apa, podcastnya? saya senang sekali didatengin oleh Jaksa Presdia. Ini suatu kehormatan bagi Kejari Cilegon. Terima kasih, sama kita juga. Dan saya juga nggak sendiri, saya ditemani ada anak muda dari Cilegon yang juga sudah malang melintang di dunia media sosial. Ada Asti. Halo Asti, apa kabar? Halo, baik Mas Reza, halo juga. Oke, Ibu Diana, saya manggilnya Ibu aja ya. Ibu Diana, tadi pagi kita sudah ikut oleh teman-teman di Datun ya. Ada kegiatan masuk sekolah namanya Jaksa Sahabat Guru. Iya. Siangnya juga diajak main-main ke kantor, ada ruang literasi segala macam dengan podcast. Sorenya ada bagi-bagi takjil. Iya, Ini nanti bulan, sore. Iya. Bulan puasa kan enaknya istirahat Bu. Ini kok masih banyak banget kegiatannya ya? Apa nggak capek? Enggak, justru itu cara ngabuburit kita. Oh iya, akhirnya nggak terasa. Tahu-tahu kan sore buka puasa, mereka nggak tahu. Itulah, mereka nggak berasa diajak ngabuburit sama kajarinya. Iya. Tapi memang padat ya kegiatannya. Ya, memang lumayan. Hari ini kebetulan memang lumayan padat. Tadi sudah ke mana, Kecamatan Cibeber ya? Iya, ke Itu SD. salah Sekolah satu yang bagi kita itu kegiatan yang rutin, tapi itu juga satu kegiatan yang menurut saya unik. Karena ini program ini justru inisiasinya adalah dari teman-teman guru. Oh. Ya, biasanya kan kejaksaan yang bikin program, mereka mengikuti kita, justru tidak. Mereka itu yang bikin program kegiatan Jaksa Sahabat Guru. Nah itu menarik kan, biasanya yang kita tahu Asti, Jaksa itu punya program Jaksa Masuk Sekolah. Ini Jaksa Sahabat Guru. Sahabat Guru. Emang butuh dilindungi secara hukum? Ya tentunya iya ya. Sebenarnya ini bagian dari keberhasilan sosialisasi kami ketika kita mengedepankan bahwa kejaksaan itu tidak melulu menangani korupsi, menangani tindak pidana umum, maling dan sebagainya. Kita ada fungsi lain yaitu pendampingan hukum. Nah, pendampingan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara. Salah satunya yaitu adalah subjeknya adalah guru. Karena guru itu kan mengelola anggaran sekolah, apalagi sekarang ada dana bos yang luar biasa diserahkan kepada sekolah-sekolah. Guru bingung menerima anggaran yang luar biasa. Bagaimana agar mereka merasa aman, tidak terjerat hukum. Makanya menggandeng kami untuk bisa mendampingi mereka bagaimana melakukan pengelolaan keuangan sekolah yang benar. Itu yang pertama. Yang kedua, sekarang kan lagi sudah banyak guru-guru yang diproses hukum hanya karena melakukan menegur siswa atau memang memberikan pendidikan yang terlalu lepas kontrol. Akhirnya kan membuat mereka agak ragu. Fungsi saya mendidik, tapi di luar itu saya terancam, kadang terancam dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Saya nggak boleh melakukan kekerasan. Mereka kadang akhirnya mereka pasif. Oh ya sudah. Nah, kita kasih bimbingan ke mereka. Ada batasannya melakukan pendidikan ke anak. Nah, biar tidak terjerat hukum maka waspadai beberapa hal. Nah, dari situ, dari konsultasi beberapa, akhirnya mereka bikin program. Kalau begitu Bu, bimbing kami di setiap kecamatan. Guru-guru butuh dibimbing sama kejaksaan. Maka mereka bikin program sendiri, Jaksa Sahabat Guru. Atau itu jangan-jangan trik aja supaya mereka nggak dapat surat panggilan? Enggak sih. Tetap proses hukum tetap berjalan. Ya, seperti dilihat kita kan juga tidak tidak berhenti di situ. Proses hukum tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Cilegon cukup banyak. Ini Asti udah pernah ketemu Bu Kajari? Seringnya sih lihat kalau acara atau event-event tertentu sih lebih tepatnya. Biasanya diundang gitu kan sama petinggi-petinggi yang lain. Kalau ngobrol langsung kayaknya baru ini. Jadi saya agak deg-degan sebenarnya gitu ya. Justru ini kesempatan kita, kalau jaksa biasanya menuntut, sekarang kita balik. Kita yang menuntut jaksa. Oke. Tuntutan pertama nih Bu.
Kita gitu ya. Requestnya kita harus serius ya. Oh iya, Jadi oke. tuntutan pertama adalah kenapa ikan ada di air. Padahal Enggak, saya Mas, padahal sudah biasa seri-seri, saya pengen ketemu Jaksapedia itu agak lebih fresh gitu saya kan, lebih terhibur. Ini saya dituntut serius. Enggak, itu ada dari ini kita Ibu, dari saudara kita Evan namanya. Dia minta kita untuk serius, harus serius. Iya, karena dia orangnya serius. Oh gitu. Karena dia sudah batal puasa tadi katanya. Oke Ibu sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Cilegon sudah berapa lama? Kurang lebih 1 tahun 1 bulan. Kalau 1 tidak tahun salah 1 bulan. Oh baru ya? Relatif. Bisa dikatakan baru, bisa dikatakan lama juga, sudah 1 tahun. Kalau dihitung tahun, ini tahun kedua. Ini tahun kedua. Iya, 2023, 2020. Sebelumnya di mana? Sebelumnya saya di daerah wisata, di Lampung seberang, jadi cuma nyebrang aja, di Lampung sebelumnya. Di daerah namanya Pesawaran. Mungkin masih asing. Pesawaran itu dulu pecahan pemekaran dari Kalianda, Lampung Selatan. Yang punya Pahawang, yang punya Maldivnya Indonesia itu ada di Pesawaran. Terus kita podcast sana kali ya? Boleh. Jadi saya pindah dari tempat wisata satu tempat wisata kedua. Nah ngomong-ngomongin wisata, katanya di Kejaksaan Negeri Cilegon ada tempat wisatanya itu, juga ya? Kan? Di Cilegon itu ada tempat, kalau menurut Mbak Asti orang Cilegon, tempat wisata di Cilegon itu apa? Sebenarnya kalau tempat wisata yang paling rame, kayaknya pulau kecil kali ya Bu ya? Pulau kecil. Terus juga ada bukit juga kalau suka ya naik-naik lah, hiking gitu kan. Ada bukit belum tahu juga. Ada tempat wisata baru di Cilegon. Wow, apa tuh Bu? Kejaksaan Negeri Cilegon. Iya, belum tahu. Nggak masuk akal. Kok bisa? Kantor Kejaksaan Negeri juga tempat wisata. Jadi sekarang itu kita sampai bikin antrian tamu-tamu yang akan berwisata ke Kejari Cilegon. Bayangkan. Ini kantor biasanya meriksa menjadi tempat wisata karena kita punya program namanya Wisata Literasi Hukum. Baru tahu kan, Kejaksaan Negeri dijadikan tempat wisata satu-satunya, saya bisa katakan satu-satunya di Indonesia. Karena kita menerima wisata dari bahkan TK, PAUD sampai mahasiswa, bahkan juga dinas-dinas, instansi vertikal sampai BUMN, BUMD. Silahkan berwisata di Kejaksaan. Ada apa aja Bu? Menarik. Namanya memang, tempat wisata itu pasti ada hal yang menarik. Kita punya koleksi buku, ribuan buku, tidak hanya tentang hukum, buku tentang bisnis, buku tentang cerpen, buku tentang novel, semua ada di koleksi buku kita yang ada di front office depan, depan PTSP itu. Bahkan Perpustakaan Nasional itu sudah melirik Kejari Cilegon, maka satu-satunya kejaksaan yang punya kerjasama dengan Perpustakaan Nasional itu Kejari Cilegon, karena punya koleksi buku yang luar biasa dan kita dihibahkan namanya pojok baca digital. Jadi perpustakaan sekarang sudah dalam bentuk digital, tidak buku tapi digital. Satu, kita memanfaatkan itu. Jadi teman-teman yang berwisata ke sini bisa mengunjungi pojok baca kita di sudut dengan koleksi. Kemudian apa? Diberikan penyuluhan hukum tentang apa saja. Yang kedua adalah pengenalan institusi kejaksaan. Anak sekolah perlu tahu, belajar terkait dengan profesi, tentang instansi penegakan hukum yang namanya kejaksaan yang lagi naik daun kan. Mereka melihat perkara-perkara korupsi, ditangani sama kejaksaan sampai triliunan. Mereka sendiri nggak tahu kejaksaan itu seperti apa. Makanya mereka berwisata ke sini untuk mengetahui lebih jauh tentang kejaksaan. Sensasinya luar biasa.
Karena apa? Nanti akan disuguhi dengan gambar-gambar yang namanya profil jaksa itu ada beberapa macam. Jaksa itu bisa bentuknya profilnya seperti ini dengan seragam lengkap. Tapi tidak hanya seperti ini tampilannya. Makanya tadi yang teman-teman kadang temuin, kadang kalau jaksa pengacara negara kan tampil ada seragam biru, hitam, putih, hitam gitu kan. Atau yang berbaju PDL sekarang kan ada, makanya di depan front itu di tempat wisata literasi di depan sudah berjajar profil-profil tentang kejaksaan, dari jaksa penuntut umum, jaksa pengacara negara, kemudian jaksa profil Kajari seperti apa. Selain itu kemudian mereka wisatawan bisa melihat proses hukum yang sedang ada di kejaksaan. Misalkan kebetulan hari itu pada hari wisata itu ada penyerahan tersangka dan barang bukti dari polisi, mereka bisa langsung mengikuti. Ya itu kan luar biasa, mereka penasaran maling itu setelah ditangkap sama polisi dibawa kemana. Jadi anak-anak SD itu akhirnya antusias, oh ternyata dibawa ke kejaksaan. Mereka juga bisa menyaksikan bagaimana seorang tahanan itu dimasukkan ke dalam sel. Bahkan mereka pengen penasaran sel itu seperti apa. Kita sampai diajak ke sel. Sampai diajak ke sana. Bahkan ketika misalkan sel waktu itu tidak digunakan, kita suruh nyoba mereka itu masuk ke, gimana rasanya? Aduh dingin. Boleh nggak penasaran kayak apa? Sel, coba bayangin cuma begitu fasilitasnya. Tidak ada kasur, langsung ubin, kamar mandi juga terbatas. Mereka, makanya dari situ kita ajak mereka untuk memahami, maka jauhi hukuman karena akan dibuih seperti ini. Setelah itu dikasih penyuluhan hukum, materi-materi biasanya disesuaikan dengan mereka, bullying, dan yang cukup mengkhawatirkan saya prihatin ini Mbak Asti sebagai orang Cilegon, kekerasan seksual. Betul. Itu sudah menjadi tindak pidana yang luar biasa, makanya kita kasih edukasi di situ. Setelah itu terakhir ini yang sangat menarik, mungkin di sini saja yang ada yang namanya persidangan semu, moot court. Jadi yang berwisatawan ke sini itu nanti diajak mereka sensasinya bagaimana pakai toga jaksa, berada di persidangan, ada sebagian yang berperan jadi hakim, ada yang berperan jadi terdakwa. Kita siapkan satu perkara-perkara yang sederhana, akhirnya mereka tertarik. Dan setelah saya melihat mereka pulang dari sini tuh rasanya kayak ada yang melekat di mereka. Pada saat pertama saya datang pasti saya akan tanya mereka, anak-anak TK, anak-anak SD, siapa yang pengen jadi jaksa? Awalnya itu nggak ada yang ngerti, karena mereka belum tahu profesi jaksa. Setelah selesainya wisata literasi, dengan terakhir ditutup dengan moot court, saya kembali nanya, sekarang siapa yang pengen jadi jaksa? Saya. Semuanya jadinya ya. Iya, saya di situ pun sudah, waduh, profesi jaksa sudah ada di kepala mereka, minimal itu. Bahkan sampai kadang kocak, ketika saya tanya gurunya ikut angkat tangan, saya mau jadi jaksa. Kalau nggak percaya, nanti ikutin ya teman-teman Jaksapedia kalau kita ada kegiatan wisata literasi, itu lucu sekali. Dan saya juga kalau ada kesempatan, saya selalu pengen menghadiri atau menyambut mereka sendiri. Tapi saya khawatir Bu kalau ngajak teman-teman pas dia masuk ke sel nggak mau keluar lagi. Betah ternyata gitu. Betah ternyata. Oh lebih enak dari rumah saya kan. Gitu. Tanpa AC udah adem. Iya betul Bu. Tapi Asti paham nggak sih sebenarnya tugas jaksa nih sebagai anak muda? Sebenarnya kalau aku pribadi ya, Reza dan Bu Diana, sebenarnya aku tuh lebih taunya dikarenakan nonton drakor. Drakor. Itu. Pengen merasakan sensasi jadi jaksa? Boleh. Jadi wisatawan wisata literasi hukum Kejari Cilegon. Boleh. Nanti coba-coba. Itu kapan dimulai soal literasi wisata literasi hukum itu? Itu hampir bulan apa ya kemarin meresmikan ini, mungkin di akhir-akhir tahun kemarin itu. Berarti di era Ibu mulainya bulan Agustus kalau nggak salah itu mulai wisata literasi hukum.
saya menghadapi akhir tahun biasanya orang kan berwisata di tempat-tempat wisata. Saya bikin tempat wisata baru. Ternyata membludaknya di sini. Iya. Bahkan kita sampai nggak sanggup, sampai jaksa-jaksa, Bu, saya off dulu. Serius, saya off dulu, Bu, gantian yang lainnya. Gitu. Karena begitu antusiasnya luar biasa. Bahkan ada yang satu sekolah sampai 2 kali pengen ke sini. Saya pikir kan ketemu orang. Loh, Pak, perasaan kemarin sudah ke sini ya, Pak ya? Enggak, Bu, ini beda kelas. Bahkan orang tuanya, Bu, kalau diperkenankan boleh nggak ikut wisata. Orang tuanya pun itu. Jadi saya senangnya karena mereka habis persidangan semu itu mereka kan masih pakai toga. Gitu kan, mereka senang kan memakai toga, sensasinya. Gitu. Itu awal mulanya gimana kepikiran kayaknya kita bikin wisata hukum aja deh. Tiba-tiba gitu kan. Asik nih. Itu hal yang tidak terduga sebenarnya. Awalnya adalah saya datang ke sini kan biasalah ini dulu, mapping dulu apa yang potensi di Kejari Cilegon. Ternyata kita punya perpustakaan dengan koleksi buku yang ribuan yang ada di atas, di samping ruang Kajari. Saya yakin ini pun pegawai kita pun jarang yang ada masuk ke ruang perpustakaan, ya. Udah gitu pengap gitu kan. Kok sayang banget punya koleksi. Dan saya kaget ternyata koleksi bukunya itu cukup beragam. Novel-novel kegemaran anak saya itu ada di situ. Beragam, makanya saya ini harus dimanfaatkan. Ini harus bisa bermanfaat untuk orang banyak. Maka saya mulai membedah depan itu gimana caranya perpustakaan ini bisa dinikmati oleh masyarakat. Tapi kan nggak mungkin masyarakat sampai ke atas sana. Maka ini harus diturunkan ke bawah. Tapi kalaupun diturunkan harus ada pengunjungnya, kan? Terus saya berpikir kalau ada pengunjungnya berarti yang biasanya jaksa masuk sekolah sekarang harus dibalik. Anak sekolah masuk kejaksaan, biar buku saya dibaca. Akhirnya saya kerjasama dengan Dignas. Cuma kalau hanya datang ke sini untuk membaca rasanya sia-sia. Saya berpikir kantor kita sangat luas, ya enggak? Sangat luas dan punya banyak inovasi. Maka saya berpikir kenapa tidak dijadikan mereka ke sini itu sambil berwisata. Wisata hukum lebih tentunya populis lebih populis, wisata hukum. Begitu kita kenalkan, kita nggak nyangka antusiasmenya itu luar biasa. Sampai pernah ada dibagi satu hari itu berapa sesi karena bersamaan dengan Kejaksaan Fair. Dulu kita bikin, kalau di Jakarta ada Jakarta Fair, kita ada Kejaksaan Fair. Balihonya masih ada di pintu masuk Kota Cilegon. Yang di JPO itu besar ya? Besar banget itu. Itu Kejaksaan Fair, saya kok kenapa belum diturunkan? Itulah satu-satunya cara saya untuk mendekatkan kejaksaan ke masyarakat. Nah, kita juga punya fungsi utama, semua sama ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Apalagi lebih dirinci lagi, kita harus melakukan pencegahan tindak pidana, pencegahan korupsi dengan sejak dini anak sekolah. Dikenalkan dengan hukum, dikenalkan dengan profesi hukum. Itulah latar belakang saya membuat wisata literasi hukum. Biasanya kan ide-ide muncul itu ketika kita lagi senggang, nggak ada kerjaan. Emang lagi nggak ada kerjaan mikir-mikir gitu tuh. Kayaknya kalau di banyak rame ya sebenarnya. Banyak. Kadang ide itu muncul itu ketika kita lagi kerja juga, lagi expose begini-begini. Wah, kalian itu punya kemampuan untuk menjelaskan. Kau cocok ini kalau bisa nanti memandu anak-anak itu, gitu kan? Oh ya udah, wisata literasi nanti ujungnya adalah penyuluhan hukum. Jadi masing-masing setiap jaksa itu punya jadwal sendiri. Ini juga sambil meningkatkan kemampuan public speaking dari jaksa-jaksa saya. Karena tidak semua jaksa itu punya kemampuan untuk melakukan penyuluhan hukum, sedangkan itu adalah kewajiban kita. Penerangan hukum, makanya saya meningkatkan kualitas SDM saya dengan itu. Jadi kemudian kita muncul lagi ekspos itu, oh ya kalian besok bikin inilah. Jadi kalau anak buah saya udah sering itu ada kegiatan dadakan atau inovasi dadakan itu udah mereka nggak kaget lagi.
Menarik Asti. Iya benar banget. Sebenarnya yang bikin aku tertarik dari tadi aku pengen nanya nih Bu Diana, kalau untuk kita pengen mengunjungi tadi wisata itu, apakah memang ada hari-hari khusus kah atau mungkin harus kerjasama dulu nih sama dinas terkait atau lain sebagainya, itu kayak gimana sih Bu? Jadi kalau untuk teman-teman siapapun gitu, tidak menutup di Cilegon, karena ternyata wisata literasi ini sudah juga dilihat sama teman-teman di luar daerah. Sampai pengen di Lampung itu yang masih mengikuti saya, boleh nggak kita berwisata ke literasi hukum ke Cilegon? Karena ada nggak itu dikejari di sana katanya. Coba tanyain aja, tapi kalau memang ada kesempatan ke sini, bolehlah kalian ikut ke sini. Jadi caranya Mbak Asti nggak usah ribet-ribet. Sekarang semuanya simple, semua serba virtual. Mbak Asti buka IG Kejari Cilegon, di situ akan dipandu. Ada interaktifnya juga, WA interaktif. Tinggal sampaikan saja bahwa kami dari mana, itu misalkan komunitas Mbak Asti pengen wisata literasi. Nah, nanti akan ada balasan, akan dijadwalkan. Kan nggak mungkin dadakan karena kita harus menyiapkan pemandu wisatanya, ya kan? Jadi nanti akan dijadwalkan. Karena kadang juga antriannya panjang. Ngantri nih. Saking ramenya ya. Oh, iya. Tenang Asti, kan kenal Bu Diana. Oh iya, udah punya orang dalam. Udah ada Benar. Selain literasi tadi, ada wisata literasi hukum, katanya juga punya rumah restoratif tapi versi digital. Iya. Jadi itu bagian dari amanah yang di ini pimpinan ya, karena kita kan harus merubah pelayanan kita dalam bentuk digitalisasi pelayanan. Nah, kejaksaan menuju ke sana. Nah, maka kenapa tidak semua inovasi pelayanan kita tampilkan dalam bentuk virtual? Ya, jadi kalau kita sudah punya 2 rumah RJ. Kan sudah tahu ya, restoratif justice itu adalah milik kejaksaan. Kita sampai bikin rumah RJ, ada keterbatasan. Karena rumah RJ itu kita hanya punya ada di Grogol sama Ciwandan. Sedangkan kita harus melayani 8 kecamatan di kota Cilegon. Untuk melayani itu kan pasti ada keterbatasan. Maka kita harus tampil dalam bentuk virtual. Nah, rumah RJ virtual. Caranya bisa diakses di IG kita, di semua sosmed kita, website kita, tinggal klik lah. Jadi masyarakat itu nggak perlu ribet konsultasi harus datang ke rumah RJ atau ke kantor gitu kan, cukup bisa dilakukan di rumah RJ virtual. Nah gitu. Keren. Katanya juga pernah bantu orang Korea ya? Nah itu kita juga kaget ternyata info pelayanan hukum gratis kita itu sampai ke orang asing. Kalau di Cilegon kan agak kompleks kan, benar. Masyarakatnya itu banyak orang asingnya, banyak pendatang gitu kan. ya Bu. Nah sebagai pendatang, tetapi saya menemukan kemarin ada orang Korea namanya Mr. Park. Tiba-tiba itu lewat ke kantor kita, itu ada tulisan kan ada pelayanan hukum gratis. Waktu itu kita ada banner pelayanan hukum gratis. Itu dia lihat malam. Paginya langsung ke kantor kita. Saya tertarik karena di situ ada pelayanan hukum gratis. Jadi dia itu menghadapi permasalahan hukum yang sudah berlarut-larut. Ternyata sudah minta tolong ke sana ke sini itu tidak ada kejelasannya. Begitu di kejaksaan dia itu Mr. Park terkesima. Oh, kejaksaan ternyata itu punya yang namanya pelayanan hukum gratis. Jadi Mr. Park itu tertarik. Akhirnya kita bantu Mr. Park untuk menyelesaikan permasalahannya. Kebetulan permasalahannya adalah permasalahan perdata, sehingga kalau permasalahan perdata kan kita tidak bisa mewakili orang tertentu, kita hanya bisa mewakili instansi pemerintah. Maka kita sampaikan solusi-solusi penyelesaian permasalahannya. Dan alhamdulillah dia merasa terbantu, yang selama ini banyak pihak yang ingin membantu tapi tidak pernah ada kejelasan. Tapi dengan kita memberikan solusi, dia wah baru kali ini saya mendapatkan solusinya. Dan saya cukup senang karena publikasi kita sampai berarti kan ke Mr. Park, dan dia ketika menyampaikan permasalahannya, saya sampaikan tidak perlu harus datang ke sini, tidak perlu harus bersurat, cukup kemudian mengakses rumah RJ virtual.
Akhirnya dia mengakses melalui rumah RJ virtual dan kita bisa paham duduk perkaranya, kita analisa. Jadi nggak terlalu ribet, dia harus bolak-balik ke sini. Nah, itulah fungsinya. Oke, aku mau nanya nih. Ya. Yang tadi terkait rumah RJ virtual ini nih Mas Reza. Jadi Bu, kan aku sebagai anak-anak muda nih, banyak permasalahan kompleks ya, gitu kan Bu ya. Pacaran. Nah bisa jadi gitu kan. Terus Masalahnya ghosting nggak bisa dilapor nggak tuh kayaknya ya, gitu kan. Pacaran ditipu kan akhirnya. Benar, itu lagi penipuan, rame, bisa nggak dilaporkan? Ya itu bisa nggak sih Bu? Atau mungkin salah satu korban Mbak Asti. Aduh. Tersangkanya Mas Reza. Ada yang gini ya. Saya justru mau melaporkan perempuan. Biasanya kalau diajak makan jawabannya terserah, tapi diajak makan ini nggak mau. Tutup atau buka? Agak repot jadinya ya. Itu termasuk penipuan juga ya. Nah itu gimana tuh Bu? Kalau kita sebagai anak-anak muda nih mungkin kita punya permasalahan dan ngerasa kok kayaknya kita nih agak susah nih dibantunya. Terus kayaknya zaman sekarang kalau nggak viral tuh agak lama nih Bu. No viral, no justice. Bener. Nah itu bisa nggak sih Bu kalau kita mungkin bisa melaporkan kayak tadi gitu ke aplikasi tersebut atau mungkin juga online atau gimana? Itu bisa nggak sih Bu? Boleh banget. Konsultasi apapun kita terima, kita arahkan. Kalau itu satu tindak pidana umum, tentu kan penyidikannya kan Polri, maka kita arahkan. Kita paling kasih solusi, kalian harus melaporkan ke sini ke sini. Kalau itu masalah perdata, kita bantu pemecahannya. Seperti itu. Oke, siap. Ini bagian dari menjalankan instruksi yang hukum tajam ke atas tapi humanis ke bawah. Ya, itulah. Makanya moto kita, slogan kita, baja. Iya. Saya sering dengar tuh baja. Apa sih baja? Iya. Baja itu besi, masa nggak tahu baja? Oh, besi baja. Otot kita dari kawat, tulang kita dari besi. Gatot kaca. Gatot kaca. Baja itu. Siapa kalian? Kami para Satria Baja. Satria apa? Satria bermental baja. Berani, adil, jujur dalam berperkara, tapi tetap humanis. Kata dari kawat, tulang dari besi, itu semangat kerja